Oke cuy, kembali lagi bersama saya di channel Wahid Kram Otak, channel yang sangat-sangat meresahkan di muka bumi ini cuy. Oke, sebelum ke videonya, buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, dan dikabulkan segala keinginan kalian, jangan lupa kalian subscribe dulu cuy. Oke cuy, buat kalian yang masih kesusahan untuk menyerang dan bertahan, di sini Mimin punya rekomendasi formasi yang balance nih cuy untuk bertahan dan menyerang cuy. Oke, seperti apa formasinya? Mimin bakalan kupas tuntas cuy, dari formasinya, gaya mainnya, komposisi pemainnya, dan pergerakan pemain-pemainnya cuy. Kalian simak aja, jangan kalian skip-skip cuy, supaya kalian gak gagal paham cuy. Tapi sebelum kita bahas formasinya cuy, buat kalian yang butuh rekomendasi formasi-formasi gacor lainnya atau tutorial bertahan, cara bertahan, kalian bisa kunjungi akun Mimin di pojok kiri bawah cuy. Oke, sebelum kita bahas formasinya cuy, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu cuy, kalian like, kalian komen juga cuy, supaya Mimin makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya cuy. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke pembahasannya cuy. Di formasi kali ini cuy, Mimin menggunakan gaya main SB cuy, atau serangan balik. Lalu kalian pergi ke ubah formasi cuy, dan kalian pilih formasi yang 4-3-3 cuy. Oke, selanjutnya kalian custom tipis-tipis cuy, dan jadinya seperti yang ada di depan kalian ini cuy. Kalian ikuti aja garis-garisnya cuy. Oke, langsung aja kita bahas komposisi pemainnya cuy. Dari GK, di sini Mimin menggunakan GK tipe defensif ya cuy. Buat kalian yang mau GK agresif juga bisa cuy. Yang penting gunakan GK terbaik kalian cuy. Untuk di CB di sini Mimin duetkan ya cuy, antara CB build up dan CB perusak cuy. Untuk LB-nya Mimin gunakan LB bertahan cuy. Untuk RB-nya Mimin gunakan RB menyerang. Namun kalau kalian punya RB yang bertahan, kalian gunakan aja yang bertahan cuy, supaya lebih aman. Di sini karena Mimin tidak punya RB bertahan cuy, jadi Mimin gunakan RB menyerang. Untuk DMF di sini Mimin menggunakan double DMF cuy, yang satu DMF jangkar dan yang satu DMF box to box cuy. Untuk kalian yang tidak punya box to box, kalian bisa gunakan DMF orkestrator cuy. Yang penting yang satunya itu harus kalian kasih jangkar cuy. Oke, untuk di CMF di sini Mimin menggunakan CMF orkestrator cuy. Untuk di CF-nya di sini Mimin menggunakan double pemburu gol ya cuy, dan yang memiliki kecepatan cuy. Oke, untuk SS-nya di sini Mimin menggunakan pemburu celah cuy. Kalian bisa gunakan pemburu celah ya cuy, karena pemburu celah ini enak banget buat nusuk-nusuk pertahanan musuh. Oke, langsung aja kita bahas di gameplaynya cuy. Nah, kita sudah ada di gameplaynya nih cuy. Kalian simak aja gameplaynya cuy. Mimin bakalan jelasin pergerakan pemain-pemainnya cuy. Jika gameplaynya itu burik cuy, mohon maaf ya cuy, karena jaringan di kampung Mimin itu bosok banget cuy. Di sini bisa main aja udah untung cuy. Biasanya patah-patah, ngelek-ngelek, atau kita ketendang biasanya cuy. Nah, bisa kalian lihat di sini cuy, agak patah-patah ya cuy ya. Di sini musuhnya melakukan serangan cuy. Namun serangannya masih dapat digagalkan cuy, karena musuhnya terlalu nafsu ya. Meskipun patah-patah cuy, di sini Mimin tetap semangat cuy dan fokus, dan Mimin dapat memotong serangan musuh cuy. Kalian lihat pergerakan pemain Mimin nih cuy ya. Nah, untuk fungsinya kedua DMF itu seperti ini cuy, untuk menggagalkan serangan musuh dan untuk menyediakan opsi passing untuk membuka ruang cuy. Karena kalau langsung Mimin passing ke depan itu bakal terintercept sama DMF musuh cuy. Nah, untuk Bergkamp sendiri cuy, selain untuk mengobrak-abrik pertahanan musuh atau mencetak gol, dia juga dapat sebagai pemantul cuy.
Ketika musuh melakukan counter attack cuy, Mimin langsung memundurkan DMF Mimin cuy dan menutup ruang-ruang passing musuhnya cuy supaya bisa terintercept. Nah, inilah bahayanya menggunakan RB menyerang cuy. Ketika serangan kalian itu dapat digagalkan musuh dan musuh melakukan counter attack cuy. Nah, CF-nya itu tidak ada yang menjaga cuy. Nah, ketika analog kalian itu di CB cuy, kalian mundurkan aja cuy, jangan kalian majukan. Nanti DMF kalian bakalan ikut mundur cuy. Ketika bolanya udah deket DMF kalian, baru kalian bisa pindahkan analog kalian ke DMF dan DMF-nya yang untuk mengejar bola cuy. Untuk orkestrator ini cuy, dia pintar mencari ruang-ruang cuy dan pintar sekali memberikan umpan-umpan yang bagus-bagus cuy. Ditambah di sini Mimin menggunakan CF-nya itu pemburu gol dan yang memiliki kecepatan cuy. Udah nggak ada obat lagi. Nah, inilah kerennya pemburu celah cuy. Sebelum CB musuh itu sadar, dia sudah menusuk ke jantung pertahanan musuh cuy. Nah cuy, di sini sebenarnya itu udah cantik banget cuy, tapi sayang sekali jaringan ngelek-ngelek cuy. Bisa kalian lihat. Nah cuy, di game kedua ini cuy, Mimin ketemu musuh yang main santai nih cuy, mainnya slow banget, tidak terlalu offensif ya cuy. Jadi kalau kalian ketemu musuh yang seperti ini cuy, jangan kalian terlalu nafsu pressing cuy. Kalian kawal aja pemain-pemain yang bakalan menjadi opsi umpan dia cuy. Ketika kalian pressing cuy dan pressingnya gagal, musuhnya itu dapat menyerang seperti ini cuy. Nah, di sini Mimin dapat memotong serangannya cuy dan langsung melakukan counter attack. Kalian bisa lihat di sini pemburu celah Mimin cuy, sangat bagus sekali ya. Dan dia blunder cuy di sini. Pemburu celah Mimin dapat mencetak gol cuy. Nah cuy, baru aja kebobolan satu, musuhnya langsung frustasi cuy. Kipernya diganti Messi cuy. Pertamanya Mbak Iya ya, di sini diganti Messi cuy sama dia. Saking kesalnya mungkin dia ya. Tapi Mimin nggak tahu kesal kenapa cuy. Padahal juga baru 1-0 di sini cuy. Entah karena kipernya blunder tadi mungkin ya cuy ya. Oke, di sini dia tetap main tenang cuy dan Mimin dapat bolanya lagi cuy. Oke, gagal, Mimin manfaatkan. Sebenarnya dia mainnya cantik banget cuy, tidak terlalu nafsu ya cuy, slow. Dia mainnya mencari kesalahan kita cuy, cuman entah nggak tahu kenapa dia kok bisa frustasi cuy, karena dia mainnya terlalu defensif ya cuy, atau terlalu slow nih cuy. Jadi di sini Mimin juga slow aja cuy, tidak terlalu pressing cuy. Mimin melakukan pressing itu tipis-tipis cuy. Dan di sini Mimin dapat memotong serangannya cuy, atau mengambil bolanya, dan Mimin langsung umpan ke CF Mimin yang memiliki kecepatan nih cuy. Bisa kalian lihat pentingnya ya CF memiliki kecepatan. Dan di sini Mimin dilanggar nih cuy CF-nya. Dan Mimin dapat tendangan bebas di sini ya cuy. Seperti yang kalian lihat di awal cuy ya, karena kipernya Messi cuy, jadi Mimin tembak aja daerah situ cuy. Messi pun pendek juga kan. Oke cuy, sekian video dari Mimin. Buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, semua keinginan kalian terkabulkan cuy. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Mimin lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya cuy.
Oke, sekian video dari Mimin cuy. Bye bye.